Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya masih akan membahas berkaitan dengan Sistem Manajemen Kinerja PNS, dan kali ini pembahasan yang akan kami sampaikan untuk kalian berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Manajemen Kinerja dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Devi Ananta pada sosialisasi Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, setelah perencanaan kinerja, setiap pegawai melaksanakan rencana kinerja disertai pendokumentasian output rencana kinerja dan atau renaksi. Dilakukan pemantauan oleh pejabat penilai dibantu manajer kinerja, dan terhadap hasil pemantauan dilakukan pengukuran kemajuan atau progres pencapaian SKP. Pembinaan kinerja juga harus dilaksanakan untuk memastikan kinerja tidak mengalami penyimpangan atau hambatan. Berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja, pelaksanaan kinerja dilaksanakan setelah penetapan SKP. Pelaksanaan kinerja dilaksanakan pendokumentasian terhadap output atau end product dari rencana kinerja SKP. Sementara berkaitan dengan kinerja, dilakukan dengan mengamati capaian kinerja melalui dokumentasi kinerja yang terdapat dalam sistem informasi elektronik dan atau sistem informasi elektronik, dan dapat juga dilakukan dengan dialog kerja. Sedangkan berkaitan dengan pengukuran kinerja dilakukan dalam suatu sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja dapat dilakukan bulanan, triwulanan, atau semesteran atau tahunan sesuai dengan kebijakan instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap capaian SKP dan perilaku kerja. Kawan, gambaran pengukuran kinerja periodik PNS adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah pembinaan kinerja melalui bimbingan kinerja PNS. Pembinaan kinerja bertujuan untuk menjamin pencapaian kinerja dalam SKP. Pembinaan kinerja diberikan pejabat penilai atau pihak lain yang diberikan penugasan khusus oleh unit kerja kepada pegawai yang dinilai atau bawahan, dilakukan secara individu atau kelompok untuk mengetahui dan mengembangkan kompetensi PNS serta mencegah kegagalan kinerja. Pejabat penilai wajib membuat rekaman proses bimbingan dan penilaian kompetensi PNS. Bimbingan kerja paling kurang dilaksanakan 1 kali setiap semester. Tahapan bimbingan kerja meliputi pra-bimbingan kinerja, pelaksanaan bimbingan kinerja, pasca bimbingan kinerja, dan tindak lanjut. Selanjutnya, pembinaan kinerja berupa konseling kinerja diberikan terhadap PNS yang memiliki permasalahan pada perilaku kerja yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja dan dilaksanakan secara individual. Bimbingan kerja melalui konseling kinerja dilakukan oleh pejabat penilai yang memiliki pelatihan konseling, pejabat dengan fungsi konseling, dan konselor independen yang ditetapkan unit kepegawaian. Tahapan konseling kinerja diantaranya adalah identifikasi pegawai, yang selanjutnya tindak lanjut identifikasi. Kawan, berkaitan dengan perubahan SKP, pejabat penilai kinerja dan atau manajer kinerja dapat melakukan perubahan SKP apabila dalam tahun berjalan terdapat kondisi tertentu seperti perubahan pemangku jabatan, perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan sasaran, perubahan dikarenakan sakit dan cuti yang waktunya lebih dari 1 bulan, perubahan dikarenakan penugasan kedinasan lain dari pimpinan unit kerja yang menyebabkan pegawai tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang waktunya lebih dari 1 bulan, meliputi pengembangan kompetensi dan atau penugasan untuk mewakili institusi dan atau negara kondisi tertentu lainnya dengan persetujuan menteri. Adapun ketentuan perubahan SKP hanya dapat dilakukan untuk pengurangan atau penambahan rencana kinerja, penyesuaian indikator kinerja individu dan atau penyesuaian target. Manajer kinerja melakukan review sebagaimana yang dilakukan untuk penetapan SKP. Sementara itu berkaitan dengan penilaian kinerja,
Kawan, pada periode penilaian kinerja PNS dilakukan penilaian kinerja terhadap SKP dan perilaku kinerja. Selain itu, diatur juga mengenai ide baru dan penilaian kinerja bagi pegawai yang menjalankan tugas belajar. Penilaian kinerja PNS dilakukan setiap akhir bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya. Penilaian kinerja PNS dilakukan pejabat penilai kinerja atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Dalam hal penugasan atau tanggung jawab diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pada unit kerja lain, pejabat yang bersangkutan dapat memberikan rekomendasi penilaian atas rencana kinerja pegawai yang berkaitan dengan penugasan kepada pejabat penilai kinerja. Penilaian kinerja bagi pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri, dilakukan berdasarkan bahan yang diperoleh dari instansi tempat bersangkutan bekerja. Penilaian kinerja pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja beserta tindak lanjutnya menyesuaikan dengan waktu dikeluarkannya hasil penilaian SKP. Penilaian kinerja bagi pegawai yang mengalami rotasi, mutasi, dan atau penugasan lain terkait dengan tugas dan fungsi jabatan selama tahun berjalan dilakukan dengan menggunakan metode proporsional berdasarkan periode SKP. Penilaian kinerja bagi pegawai yang menjalani tugas belajar hanya berdasarkan IPK dan ketetapan waktu lulus. Berikut gambaran penilaian kinerja PNS. Penilaian SKP Jabatan Pimpinan Tinggi Model Dasar dan Pengembangan. Langkah-langkah menilai SKP Jabatan Pimpinan Tinggi adalah: yang pertama, menghitung capaian IKI atau CIKI, menentukan kategori capaian dan nilai capaian IKI, menentukan bobot total capaian IKI dan nilai tertimbang, dan menghitung nilai SKP. Bagaimana menghitung capaian indikator individu? Berikut adalah gambarannya. Dan berikut adalah tabel menghitung capaian indikator kinerja individu. Sementara, bagaimana menentukan kategori capaian dan nilai capaian indikator kinerja individu? Berdasarkan capaian indikator kinerja individu, ditentukan kategori dan nilai capaian indikator kinerja individu berdasarkan tabel konversi di bawah ini. Dan berikut tabel bagaimana menentukan kategori dan nilai capaian indikator kinerja individu. Yang selanjutnya adalah menentukan bobot total capaian indikator kinerja individu dan nilai tertimbang rencana kinerja. Capaian rencana kinerja jabatan pimpinan tinggi terlihat pada setiap capaian indikator kinerja individu. Capaian rencana kinerja JPT terlihat pada setiap capaian indikator kinerja individu rencana kinerja. Bobot adalah besarnya angka yang ditetapkan sebagai pengali nilai capaian indikator kinerja individu. Bobot tergantung pada jenis kinerja JPT, dan berikut adalah gambarannya. Pengaturan bobot capaian kinerja tambahan. Bobot untuk rencana kinerja tambahan ditentukan berdasarkan lingkup penugasan kinerja tambahan dan nilai capaian indikator kinerja individu kinerja tambahan. Berikut pengaturan bobot nilai capaian indikator kinerja individu kinerja tambahan. Dan berikut tabel cara menghitung kategori dan nilai capaian indikator kinerja individu. Yang keempat adalah menghitung nilai akhir SKP. Berdasarkan nilai tertimbang capaian indikator kinerja individu, dihitunglah nilai akhir SKP sebagai berikut. Dan berikut tabel cara menghitung kategori dan nilai capaian indikator kinerja individu.
Sementara untuk penilaian kinerja jabatan administrasi dan jabatan fungsional model dasar adalah langkah-langkah penilaian SKP jabatan administrasi dan jabatan fungsional model dasar berdasarkan pengukuran tahunan. Tahap pertama adalah menentukan capaian IKI rencana kinerja. Yang kedua, menentukan kategori dan nilai capaian rencana kinerja. Yang ketiga, menghitung nilai tertimbang capaian rencana kinerja. Dan langkah yang keempat adalah menghitung nilai SKP. Berikut adalah cara menghitung capaian indikator kinerja individu dan kategori capaian indikator kinerja individu atau IKI. Berikut cara menghitung capaian IKI dan kategori capaian indikator kinerja individu atau IKI. Yang selanjutnya, menentukan kategori capaian rencana kinerja. Berdasarkan capaian IKI beserta kategorinya, ditentukan capaian rencana kinerja berdasarkan tabel konversi di bawah ini. Berikut cara menghitung capaian IKI dan kategori capaian IKI. Yang ketiga, menghitung nilai tertimbang capaian rencana kinerja. Nilai tertimbang berfungsi untuk mengikat kinerja individu dengan kinerja organisasi atau kinerja bawahan dengan kinerja atasan langsung. Bobot adalah besarnya angka yang ditetapkan sebagai pengali nilai capaian rencana kinerja. Bobot tergantung pada metode penyelarasan kinerja yang digunakan seperti berikut ini. Adapun ketentuan pembobotan nilai tertimbang adalah sebagai berikut. Dan berikut tabel menghitung capaian IKI dan kategori capaian IKI. Yang terakhir, menghitung nilai akhir SKP. Berdasarkan nilai capaian rencana kinerja, dihitung nilai akhir SKP sebagai berikut. Dan berikut ini adalah tabel menghitung nilai SKP bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Selanjutnya, penilaian kinerja jabatan administrasi dan jabatan fungsional model pengembangan. Langkah-langkah penilaian SKP model pengembangan untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Tahap pertama, menentukan capaian IKI rencana kinerja. Yang kedua, menentukan kategori dan nilai capaian rencana kinerja. Yang ketiga, menghitung nilai tertimbang capaian rencana kinerja. Dan yang keempat, menghitung nilai SKP. Tahap pertama adalah menghitung capaian IKI dan kategori capaian IKI sebagaimana tabel berikut ini. Yang kedua, menentukan kategori capaian rencana kinerja. Berdasarkan capaian IKI, kategori capaian IKI ditentukan capaian rencana kinerja berdasarkan tabel konversi di bawah ini. Yang ketiga, menghitung nilai tertimbang capaian rencana kinerja seperti tertuang dalam tabel berikut ini. Dan ketentuan pembobotan nilai tertimbang adalah sebagai berikut. Adapun tabel menghitung nilai tertimbang adalah seperti berikut ini. Dan bagaimana menghitung nilai akhir SKP? Nilai akhir SKP berdasarkan nilai capaian rencana kinerja dihitung nilai akhir SKP sebagai berikut. Dan berikut tabel menghitung nilai SKP. Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk kalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Dan jangan lupa bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Pungtia mengucapkan terima kasih karena kalian masih bersedia menonton video ini hingga akhir. Tetap semangat dan tonton terus video-video saya berikutnya ya.